Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat semua yang dari channel Agung 21 Hunting mampir ke channel Agung Adi Rahman ya. Oke, langsung kita mulai diskusinya. Jadi saya mau bahas handling unit ya. Kan ada unit itu kan berbagai macam jenisnya. Jadi ada yang predator popor lipat, ada yang apa? Bentuknya klasik, terus match, itu semua memang ada peruntukannya. Jadi semua ada seleranya masing-masing. Jadi ada sahabat yang berjiwa militer biasanya suka yang jenis-jenis predator, terus ada yang hobi klasik ya. Semua itu sebenarnya punya ciri dan punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, yang mau saya bahas ini tentang handling unit tersebut. Oke, saya bahas dulu yang paling pertama adalah unit predator, baik predator tactical itu atau predator popor lipat. Jadi untuk jenis predator, kalau versi saya menyebutnya unit tersebut adalah juara di tampilan ya. Dalam artian tampilan, unit tersebut memang menampilkan kegarangannya ya, artinya menampilkan menampilkan keindahan bentuk unit secara militer. Itu versi saya. Oke, jadi untuk masalah handling unit tersebut menurut saya sangat kurang. Jadi pada waktu kita membidik, kadang posisi pipi kita agak susah. Yang pertama, yang kedua, bagian bahu sering agak goyang-goyang ya, apalagi di unit popor lipat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya dia menggunakan racer ya, peninggi mounting scope. Nah, itu juga mempengaruhi kita pada saat handling. Jadi unit kurang balance ya, karena berat di atas sama berat di bawah. Jadi bentuknya itu lebih begini ya, jadi kurang bulat ya. Itu dapat mempengaruhi kita pada saat memakai unit tersebut. Dan tambahan di unit tersebut atau unit predator ini biasanya yang menggunakan racer ya. Kalau kita pakai racernya, kita cukup terbantu untuk penglihatan atau kita saat membidik. Tapi kekurangan kedua itu sering rubah ya, apalagi saya pernah menemui, bahkan termasuk sering menemui ya, masih ada gunsmith yang membuat unit tersebut racernya hanya menggunakan bahan teflon ya, bukan berbahan yang keras ya, misalnya dural atau bahan-bahan keras lainnya ya. Harusnya sih seperti itu, tapi kalau menggunakan teflon ya kita tahu sendiri, teflon baru di atasnya scope. Kita bisa bayangkan seberapa persen kekuatan si teflon tersebut. Oke, itu untuk unit predator ya. Terus yang kedua saya mau bahas untuk unit klasik. Nah, unit klasik, popor klasik, baik itu bocap ataupun Marauder 32 atau 38, itu untuk penampilan juga sangat mewah. Dalam artian sangat mewah, unit tersebut mempunyai ciri khas tersendiri ya. Artinya ini adalah benar-benar senapan angin dan gitu. Jadi terkesan memang ini adalah sebuah senapan angin yang notabene digunakan untuk berburu. Kalau yang predator tadi bisa dikatakan wah ini bisa buat perang kan, seperti itu. Nah, untuk handlingnya sendiri unit tersebut saya rasa sudah mendekati nyaman walaupun tidak sepenuhnya nyaman, karena kadang ada pegangan ini karena bentuknya klasik, jadi dia masih agak mereng, jadi dari posisi jari menyentuh trigger ini agak jauh. Nah, itu sebenarnya mempengaruhi. Jadi semakin jauh trigger dengan jari misalnya seperti ini, nah itu sangat berpengaruh. Jadi itu versi saya, tapi ya, jadi untuk kenyamanan sudah hampir mendekati, tapi ada beberapa memang yang perlu dikoreksi ya. Walaupun sebutan klasik, kita pada umumnya
ya bentuk kopornya seperti itulah, tapi sudah ada terkadang rombakan-rombakan tersendiri. Mungkin bagian ini ada penyesuaian, terus bagian pipi juga ada yang sudah pakai setelan pipi. Nah itu sangat membantu. Oke. Yang ketiga, unit match. Unit match banyak sekali ya jenisnya. Ada yang memang terkesan unit tersebut memang mengharapkan kenyamanan pada saat dipakai ya, baik itu di bidang berburu ataupun kompetisi ya. Kenapa tidak? Karena unit match memang didesain khusus untuk si pemakainya supaya si pemakai merasa nyaman saat menggunakan. Misalnya unit match yang digunakan untuk kompetisi multi rank. Nah itu pada posisi standing dia harus benar-benar nyaman, harus benar-benar relax saat memakainya, tidak ada paksaan. Posisi trigger dengan jari senyaman mungkin, posisi pipi dengan teleskop juga senyaman mungkin. Jadi lebih menunjang ke kenyamanan kita saat membidik ya. Jadi handling itu menurut saya memang sangat penting sekali. Jadi unit yang kita tes dengan cara diikat atau kita pegang kokoh dengan sebutannya ragum ya, atau shooting rest, dan itu akurasinya bagus, belum tentu pada saat kita handling dan tidak nyaman itu akan menghasilkan akurasi yang bagus juga. Oke, jadi semuanya saling berkaitan dan semua unit-unit tersebut ada kekurangan dan ada kelebihan. Lalu kekurangannya apa untuk unit match? Terkadang unit match kalau untuk hunting ya ada yang mengeluh berat, ada yang mengeluh bentuknya aneh, ada yang mengeluh terlalu ribet ya, nanti kalau masuk hutan nyantol dan lain-lain. Oke, jadi semua kembali kepada sahabat semua. Saya rasa sahabat semua sudah mengerti ya bagaimana cara kita memilih unit yang cocok buat diri kita, yang sesuai dengan basic kita. Oke. Terima kasih sahabat semua. Ini channel baru saya. Ini hanya wejangan, hanya sekedar intermezzo supaya kita semua semakin akrab. Karena ini channel baru, saya minta dukungan sahabat semua. Saya tetap minta kritik dan saran tentang channel saya ini, tentang konten saya ini. Semoga channel ini bisa berkembang seperti channel Agung Dasato Hunting. Oke. Terima kasih sahabat semua. Saya doakan agar selalu sehat, banyak rezeki, panjang umur, dan tetap jaga safety dalam berhobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.